Halo Sobat Sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga semangatnya selalu membara dan senyumnya merekah ya. Kita ketemu lagi nih, dan kali ini ada topik yang seru banget untuk kita bahas. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kali ini kita akan membongkar tuntas sebuah kebiasaan yang sangat populer dan sering dianggap paling praktis, makan telur rebus. Khususnya untuk para lansia, seringkali ada pertanyaan besar, apa sebenarnya akibat konsumsi telur rebus setiap hari? Apakah ini kebiasaan baik yang membawa segudang manfaat, atau justru ada risiko tersembunyi yang perlu kita waspadai, terutama bagi tubuh yang sudah menua? Jangan sampai niat sehat Anda berbalik jadi masalah ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar telur rebus untuk lansia, agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang dan bijak. Sebelum kita membahas tuntas rahasia di balik telur rebus ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Mari kita mulai dengan kisah inspiratif dari Ibu Rina, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa tahun lalu, Ibu Rina sering merasa lesu dan mudah lupa, apalagi saat harus membaca atau mengerjakan teka-teki silang favoritnya. Ia merasa daya ingatnya menurun drastis. Setelah berkonsultasi dan mendapatkan saran tentang pentingnya protein dan nutrisi otak, Ibu Rina mulai rutin mengonsumsi 1 butir telur rebus setiap pagi sebagai bagian dari sarapannya yang seimbang. Ajaibnya, dalam beberapa bulan, Ibu Rina merasakan perbedaan yang signifikan. Ia merasa lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan daya ingatnya terasa lebih tajam saat membaca koran atau berdiskusi dengan teman-teman. Dokter pribadinya pun membenarkan bahwa asupan protein dan kolin dari telur secara moderat memang bisa meningkatkan fungsi kognitif dan vitalitas pada lansia. Kisah Ibu Rina menunjukkan bahwa telur rebus bisa menjadi sahabat yang baik untuk menjaga semangat dan ketajaman pikiran di usia senja. Telur rebus, pahlawan protein yang sering disalahpahami. Sobat sehat, telur rebus memang dikenal sebagai sumber protein murah dan mudah didapat. Ia juga kaya akan vitamin dan mineral penting. Banyak yang mengonsumsinya sebagai bagian dari diet sehat, mulai dari sarapan hingga camilan. Namun, di balik kesederhanaan dan popularitasnya, telur juga menyimpan beberapa pertimbangan, terutama jika dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Apakah semua manfaatnya tetap optimal, atau justru ada kandungan tertentu yang bisa menimbulkan tantangan bagi tubuh yang sudah menua? Mari kita bahas dengan jernih. Akibat baik manfaat konsumsi telur rebus setiap hari, sang nutrisi super lansia. Mari kita mulai dengan kabar gembira. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi telur rebus secara moderat setiap hari justru membawa segudang manfaat baik bagi lansia. Telur adalah salah satu sumber protein lengkap terbaik yang ada di alam. Protein ini sangat penting bagi lansia untuk menjaga massa otot dan mencegah sarkopenia, penurunan massa otot akibat penuaan. Protein juga esensial untuk perbaikan jaringan tubuh dan produksi enzim, serta hormon. Dengan rutin mengonsumsi telur rebus, Anda sedang memberikan bahan bakar premium untuk otot-otot Anda, menjaga kekuatan dan kemandirian Anda dalam beraktivitas sehari-hari. Ini vital untuk mencegah kelemahan dan risiko jatuh. Telur kaya akan nutrisi penting untuk otak, terutama kolin dan vitamin B kompleks B6, B12, folat. Kolin adalah prekursor asetilkolin, neurotransmitter yang berperan penting dalam fungsi memori dan suasana hati. Vitamin B12 dan folat juga krusial untuk kesehatan saraf dan mencegah penurunan kognitif. Dengan rutin mengonsumsi telur, Anda sedang memberikan nutrisi penting bagi otak Anda, membantu menjaga daya ingat tetap tajam, konsentrasi tetap baik, dan pikiran tetap jernih di usia senja. Ini seperti memberikan pupuk alami untuk otak Anda. Kuning telur adalah sumber alami lutein dan zeaxanthin, 2 jenis karotenoid antioksidan yang sangat penting untuk kesehatan mata,
Senyawa ini bekerja melindungi retina mata Anda dari kerusakan akibat sinar biru dan radikal bebas, serta dapat mengurangi risiko degenerasi makul dan katarak yang umum terjadi pada lansia. Dengan rutin mengonsumsi telur, Anda sedang memberikan perlindungan alami bagi penglihatan Anda, membantu menjaga ketajaman pandan di usia senja. Telur adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung vitamin D. Vitamin D sangat penting bagi lansia untuk penyerapan kalsium yang optimal dan menjaga kesehatan tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Selain itu, vitamin D juga berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Dengan rutin mengonsumsi telur, Anda sedang membantu menjaga kepadatan tulang dan kekuatan tubuh Anda secara keseluruhan. Meskipun telurnya kecil, telur rebus memiliki kekuatan besar dalam menjaga berat badan sehat dan membuat Anda kenyang lebih lama. Kandungan proteinnya yang tinggi membantu mengurangi nafsu makan dan asupan kalori secara keseluruhan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang ingin menjaga berat badan ideal, yang pada gilirannya mengurangi beban pada sendi dan sistem kardiovaskular. Telur rebus adalah pilihan camilan atau sarapan yang mengenyangkan dan bergizi. Manfaat telur rebus untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat umum yang sudah kita bahas, telur rebus juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan kronis bagi lansia. Namun, tetap harus diingat bahwa ini adalah makanan, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda. Pertama, untuk penderita defisiensi vitamin D, telur adalah salah satu sumber makanan alami terbaik. Konsumsi rutin dapat membantu meningkatkan kadar vitamin D dalam darah, yang sangat krusial untuk kesehatan tulang, penyerapan kalsium, dan fungsi kekebalan tubuh. Ini penting terutama bagi lansia yang kurang terpapar sinar matahari atau memiliki risiko osteoporosis. Kedua, bagi lansia yang rentan terhadap anemia defisiensi zat besi, telur mengandung zat besi heme, bentuk zat besi yang lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi non-heme dari tumbuhan. Meskipun bukan sumber zat besi utama, telur dapat menjadi bagian penting dari diet untuk mendukung produksi sel darah merah dan mencegah anemia yang gejalanya meliputi kelelahan dan kelemahan. Ketiga, untuk dukungan kesehatan jantung dan otak pada lansia, kandungan kolen, omega 3 pada telur yang diperkaya, dan antioksidan dalam telur berperan. Kolin membantu menjaga integritas membran sel saraf dan produksi neurotransmitter penting untuk memori. Omega 3 jika ada berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular, sementara antioksidan melindungi sel dari kerusakan. Ini dapat membantu sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit jantung dan penurunan kognitif. Keempat, bagi lansia yang perlu meningkatkan asupan protein karena kesulitan mengonsumsi daging atau sumber protein lain, telur rebus adalah pilihan yang sangat praktis, murah, dan mudah dicerna. Protein esensial untuk perbaikan sel, menjaga massa otot, dan mendukung sistem kekebalan tubuh, yang sangat vital di usia lanjut. Penting untuk ditekankan, penggunaan telur sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Namun, di balik semua manfaat potensial itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran. Kita belajar dari pengalaman Bapak Wisnu, seorang pensiunan bankir berusia 70 tahun dari Medan, Sumatera Utara. Bapak Wisnu ini sangat menyukai telur rebus dan percaya bahwa proteinnya bagus untuk kekuatan tubuh. Ia selalu mengonsumsi 2-3 butir telur rebus setiap hari, kadang untuk sarapan, kadang sebagai camilan sore. Ia menganggapnya sebagai makanan paling sehat dan praktis. Namun, pada pemeriksaan kesehatan rutin tahunan,
Dokter terkejut melihat kadar kolesterol LDL kolesterol jahat Bapak Wisnu melonjak tinggi, jauh di atas batas normal. Setelah ditelusuri, dokter menduga salah satu penyebabnya adalah konsumsi kuning telur yang berlebihan setiap hari, yang memang tinggi kolesterol. Meskipun tidak semua orang bereaksi sama terhadap kolesterol dia. Bagi sebagian lansia, konsumsi kuning telur berlebihan dapat memengaruhi kadar kolesterol darah. Kisah Bapak Wisnu ini adalah peringatan serius bahwa bahkan makanan sehat sekalipun bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk, risiko atau dampak negatif konsumsi telur rebus setiap hari, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi telur rebus setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Kuning telur memang tinggi kolesterol makanan. Meskipun bagi sebagian besar orang, kolesterol tidak terlalu memengaruhi kadar kolesterol darah, namun bagi individu yang sensitif disebut sebagai hyperresponders, konsumsi telur setiap hari, terutama lebih dari 1 butir, dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL kolesterol jahat. Peningkatan LDL ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi, penyakit jantung, atau diabetes, konsultasikan dengan dokter Anda mengenai batasan konsumsi telur. Meskipun telur mengandung serat, konsumsi protein yang sangat tinggi setiap hari, seperti dari beberapa butir telur rebus, dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada beberapa lansia. Protein berlebihan bisa sulit dicerna dan memicu kembung, sembelit, atau bahkan diar pada perut yang sensitif. Terutama jika asupan serat dari sumber lain kurang. Tubuh membutuhkan keseimbangan protein, karbohidrat, dan lemak, bukan hanya protein semata. Meskipun lebih umum pada anak-anak, alergi telur bisa saja terjadi pada lansia atau baru muncul di usia dewasa. Konsumsi telur setiap hari pada penderita alergi dapat memicu reaksi mulai dari ruam kulit, gatal-gatal, masalah pencernaan mual, muntah, diare, hingga reaksi alergi parah yang mengancam jiwa. Jika Anda merasa ada gejala aneh setelah mengonsumsi telur, segera hentikan. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi protein yang sangat tinggi dari telur setiap hari dapat menjadi beban tambahan bagi ginjal yang sudah tidak berfungsi optimal, kesulitan memproses produk sampingan metabolisme protein, yang dapat memperburuk kondisi ginjal. Jika Anda memiliki masalah ginjal, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai batasan asupan protein harian, termasuk dari telur. Meskipun jarang pada telur rebus, ada risiko keracunan makanan oleh bakteri Salmonella jika telur tidak dimasak sempurna hingga matang. Kuning telur yang terlalu encer atau telur setengah matang memiliki risiko lebih tinggi bagi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya lebih lemah. Infeksi Salmonella bisa sangat berbahaya dan menyebabkan diare parah, demam, hingga dehidrasi. Pastikan telur rebus Anda selalu matang sempurna dengan kuning telur yang padat. Cara mengonsumsi telur rebus yang simpel, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek telur rebus, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, masak telur rebus hingga matang sempurna. Pastikan kuning telurnya padat untuk meminimalkan risiko bakteri Salmonella. Kedua, konsumsi dalam porsi moderat. Bagi kebanyakan lansia, 1 butir telur per hari atau 3-4 butir per minggu umumnya dianggap aman dan bermanfaat. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi atau kondisi lain, konsultasikan dengan dokter Anda mengenai porsi yang tepat. Ketiga, variasikan sumber protein Anda. Jangan hanya bergantung pada telur. Kombinasikan dengan protein nabati kacang-kacangan, tahu tempe atau protein hewani lainnya ikan, ayam tanpa kulit untuk asupan nutrisi yang seimbang. Keempat, imbangi dengan serat. Konsumsi telur bersama sayuran berdaun hijau atau biji-bijian utuh
untuk melancarkan pencernaan dan mendapatkan nutrisi lengkap. Sobat sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang telur rebus ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi pembelajar seumur hidup bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, dan yang terpenting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, dan apa yang baik untuk satu orang mungkin tidak sama untuk yang lain. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas. Sobat sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang telur rebus ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau diet Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi telur rebus setiap hari bisa jadi kebiasaan yang sangat bermanfaat bagi lansia, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan dalam porsi moderat. Telur adalah sumber protein, vitamin, dan mineral penting yang mendukung kesehatan otot, mata, dan tulang. Namun, penting juga untuk memahami potensi efek sampingnya, terutama terkait kolesterol bagi individu sensitif dan beban ginjal. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati telur rebus dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi telur atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok, asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sobat sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.